Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Ibu pada pelajaran tematik tema 6 subtema 1. Kali ini kita ke pembelajaran yang kelima. Sebelum belajar kamu persiapkan buku paket, buku tulis dan alat tulisnya. Setelah itu kita berdoa bersama-sama. Dimulai dari halaman 33 ya, pembelajaran 5. Materi yang akan kita pelajari yang pertama mengidentifikasi informasi tentang sumber energi, yang kedua perilaku menghemat energi, yang ketiga menentukan satuan waktu jam. Ayo mencoba. Nah, di situ ada cerita ya. Hari ini ibu menjemput Ana pulang sekolah. Ana senang pulang bersama ibu. Mereka pulang dengan naik angkutan umum. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Setelah diperiksa, mobil itu kehabisan bahan bakar. Semua penumpang terpaksa turun. Demikian juga dengan Ana dan ibunya. Mereka mencari kendaraan lain untuk melanjutkan perjalanan. Ana dan ibunya segera naik kendaraan lain. Dalam kendaraan, Ana dan ibunya asyik bercakap-cakap. Simaklah percakapan Ana dan ibu ya. Di halaman 34. Ana: Bu, mengapa angkot tadi mogok? Ibu: bensinnya habis. Jika bensinnya habis, mesin mobil tidak bisa hidup. Akibatnya, mobil menjadi mogok. Anak: berarti mesin merupakan sumber energi ya, Bu? Ibu: betul, Nak. Bensin merupakan salah satu jenis bahan bakar minyak atau BBM untuk kendaraan. Anak: dari manakah BBM berasal, Bu? Ibu: BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan mati yang tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Anak: berarti sangat sulit memperoleh BBM ya, Bu? Ibu: betul, Nak, memerlukan waktu yang sangat lama untuk memperoleh BBM. Anak: apakah BBM untuk menghidupkan kendaraan saja, Bu? Ibu: tentu saja tidak, Nak. BBM digunakan untuk menyalakan kompor di dapur. BBM juga untuk menghidupkan mesin-mesin di pabrik. BBM banyak digunakan di mana saja. Anak: jika banyak digunakan, lama-kelamaan BBM dapat habis ya, Bu? Ibu: betul, Nak. Cadangan BBM di bumi makin sedikit. Kita harus menghemat penggunaan BBM. Anak: jadi kita harus berhemat BBM ya, Bu? Ibu: betul, Nak. Wah, kita sudah hampir sampai. Ayo kita siap-siap turun. Anak: ya, Bu. Nah, setelah membaca percakapan, ayo berlatih ya. Nomor 1, sebutkan minimal 3 hal yang berkaitan dengan isi percakapan. Contohnya, misalnya BBM berasal dari fosil hewan. Nah, lalu buatlah kalimat ya, dari A sampai E. Yang A, mogok, misalnya mobil itu mogok karena kehabisan bensin. Lalu halaman 35, berdiskusi tabel cara menghemat BBM ya. Di situ diisi 1 sampai 5. Contohnya nomor 1, menyervis kendaraan secara berkala atau rutin ya. Halaman 35, mengamati ya. Nah, di situ ada Ana dan ibu sudah sampai di rumah. Ana melihat jam dinding. Ana bertanya kepada ibunya, pukul berapa sekarang? Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11. Perhatikan gambar jam berikut. Nah, sebelumnya pada semester 1 kamu pernah belajar tentang jam ya dan cara membacanya. Nah, di situ ada contoh gambar di samping menunjukkan pukul 11. Nah, di situ ada jarum pendek ke angka 11 ya. Nah, jarum panjangnya menunjukkan ke angka 12. Nah, itu adalah pukul 11 pas atau 11 tepat ya, 11 pas atau tepat. Ya. Lalu lanjut contoh halaman 36. 15 menit kemudian Ana makan siang, berarti Ana makan siang pada pukul 11.15. Bagaimanakah cara menggambarkan pukul 11.15 dengan jarum jam? Perhatikan gambar. Nah, di situ Ana makan siang jam 11:15. Nah, sebelumnya kan ibu udah mengajari kan ya, kalau turun satu angka berarti dikali 5. Ditambah 5 ya. 5. Setiap turun satu angka tambah lagi 5. 5 tambah 5 10. Ke angka 3 tambah lagi 5 sama dengan 15 ya. 1 2 3. Setiap turun satu angka ditambah 5 ya. Ini ke angka 3 jadi 15 ya. Nah, di situ ada
jarum pendek menunjukkan sedikit melewati angka 11. Nah, di situ ya. Lalu jarum panjang menunjukkan angka 3. Nah, setelah itu 15 menit kemudian Ana selesai makan. Berarti Ana selesai makan pukul 11.30. Bagaimanakah posisi jarum jam pada pukul 11.30? Nah, Ana selesai makan lagi 11.30. Jadi ditambah 15 lagi. Jadi ke angka berapa? Nah, tadi kan sudah ke angka 3. 15 kita turun lagi 20 ke angka 4, ke angka 5, 25 ke angka 6, 30 ya. Nah, ditambahkan 5 menit ya. Nah, jadi gambar di samping menunjukkan pukul 11.30 ya. Jarum pendek terletak di antara angka 11 dan 12. Nah, di tengah-tengah 11 dan 12. Jarum panjangnya menunjukkan ke angka 6. Nah, ini namanya pukul 11.30 atau setengah 12 ya, atau setengah 12 ya. Nah, lalu ke ayah berlatih ya, gambarlah letak jarum jam yang sesuai dengan waktu-waktu berikut. Nah, pukul 3 jarum pendeknya ke angka 3.00 berarti ke angka 12 ya. Kalau 00 ke angka 12. Nah, di sini disebut namanya pukul 3 tepat atau pukul 3 pas ya. Nah, lalu contoh nomor 2 nggak usah ya. Nah, di sini Ibu kasih contoh dulu. Nah, ini 1 sampai 12 adalah untuk pagi ya. 1 sampai 12 untuk pagi sampai siang. Nah, untuk dari siang sampai malam, nah di sini dari 12 ke angka 1 habis 12 adalah 13 ya. Nah, di sini jadi pukul 13 sampai. Nah, habis 12 ke angka 1 13, habis 13 ke angka 2 14, ke angka 3 15, ke angka 4 16, ke angka 5 17, ke angka 6 18, ke angka 7 19, ke angka 8 20, ke angka 9 21, 22 ke angka 10, ke angka 11 23, ke angka 12 24. Nah, ini 13 sampai 24 untuk siang sampai malam hari ya. Nah, contohnya bagaimana? Misalnya yang nomor ini ya, misalnya di sini pukul 5-nya diganti tadi ke angka 5 pukul berapa? Ini yang pagi ya, misalnya ini yang pagi. Kalau yang sorenya gimana? Kalau yang sorenya berarti pukul, nah tadi dari 12 ke angka 1 13, lanjut sampai ke angka 5 13, 14, 15, 16, 17 ya, pukul 17. Pukul 17 20 menit. Ya, nah ini untuk sorenya, untuk jam sore ya. Kalau pagi jam 5.20, kalau sore pukul 17.20 ya. Habis 12 hitung ke angka 1 13, 14 terus sampai sini ya. Oke. Nah, dalam satu hari ada 24 jam ya, dari pukul 00 sampai pukul 12, dimulai dari tengah malam hingga, nah situ ada tengah hari ya. Setelah pukul 12 siang adalah pukul 13. Nah, ini ya, ada keterangannya ya. Pukul 13 juga disebut pukul 1 siang. Ya, dengan demikian pukul 14 sama dengan pukul 2 siang. Nah, ya.
Nah, lalu ke halaman 38, perhatikan gambar. Nah, di sini ada ada contohnya ya, gambar di samping menunjukkan pukul 13. Nah, ini juga contohnya juga. Habis 12, 13 ya, jarum pendek ke angka 1, jarum panjang ke angka 12. Jadi pukul 13 sama dengan pukul 1 siang. Sini juga ada pukul 14 ya, jarum pendek menuju ke angka 2, jarum panjang menuju ke angka 12. Jadi pukul 14 sama dengan pukul 2 siang ya. Lalu anak bangun tidur pukul 5, kemudian ia mandi, ibadah, dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Semua itu berlangsung selama 1 jam. Berarti anak sudah siap berangkat ke sekolah pukul 6. Jadi 5 ditambah 1 jam sama dengan 6 ya. Anak berangkat ke sekolah pukul 6 pagi, ia sampai ke sekolah pukul 7. Jadi lama perjalanan anak ke sekolah adalah 1 jam. 6 ke 7 adalah tambah 1 jam ya. Nah, di sini ada ayo berlatih. Kerjakan soal nomor 1. Ana mulai belajar di sekolah pukul 7. Sekolah selesai pukul 12. Ana belajar di sekolah selama berapa jam? Nah, tinggal ditambahkan aja 7 ke angka 12. Habis 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5. Ya, 5 jam, selama 5 jam. Nah, atau boleh pukul 12 dikurang pukul 7. Nah, 12 dikurang 7 adalah pukul 5. Jadi ada 5 jam ya. Nah, kerjakan sampai nomor 5. Nah, untuk kegiatan bersama orang tua bisa dilakukan bersama orang tua ya, menggambar jarum jam ya, dibimbing. Oke, cukup sekian dari Ibu. Jika masih ada yang belum mengerti, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.